Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufa Ikram Ramadika dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor absen 6. Video kali ini digunakan untuk praktikum yang berjudul sel volta dari kentang dan jeruk nipis. Tujuan percobaan ini tuh apa sih? Tujuan percobaan ini adalah untuk membuat rangkaian sel volta dari buah-buahan dan sayuran yang bisa kita temukan di sehari-hari. Dan juga dari elektroda yang bisa kita temukan di kehidupan kita. Jadi semoga kalian menikmati. Nah, sebelum kita lanjut ke percobaan itu sendiri, sebelumnya mari saya paparkan beberapa tinjauan teori mengenai sel volta dari segi fisika, kimia, dan juga biologi. Jadi secara simpelnya, rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, dalam listrik dinamis diketahui ada istilah kuat arus listrik, beda potensial, dan hukum Ohm. Di mana kuat arus listrik yaitu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penampang suatu penghantar persatuan waktu. Artinya rumusnya adalah I, kuat arus ampere, sama dengan Q muatan Coulomb dibagi dengan T waktu sekon. Di mana beda potensial adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Rumusnya yaitu V, beda potensial, sama dengan W, usaha Joule, dibagi dengan Q, muatan listrik Coulomb. Dan hukum Ohm itu sendiri rumusnya adalah R, hambatan listrik, Ohm sama dengan V, beda potensial, dibagi dengan I, kuat arus ampere. Nah, dalam aplikasi ilmu kelistrikan, tidak jarang pula kita menggunakan alat ukur listrik sebagaimana seperti ampere meter dan voltmeter. Seperti namanya, ampere meter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik, sedangkan voltmeter adalah alat untuk mengukur beda potensial listrik atau tegangan listrik. Reaksi redoks adalah reaksi yang berlangsung pada proses-proses elektrokimia, yaitu proses kimia yang menghasilkan arus listrik dan proses kimia yang menggunakan arus listrik. Ada dua metode untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks. Yang pertama yaitu metode bilangan oksidasi dan yang kedua adalah metode setengah reaksi. Nah, sel volta. Sel volta itu apa? Sel volta adalah proses di mana energi kimia diubah menjadi energi listrik. Katoda pada sel volta ini berkutub positif dan anodanya berkutub negatif. Pada sel volta diketahui yang namanya potensial sel. Potensial sel dapat dihitung berdasarkan data potensial elektroda positif yaitu katoda dan potensial elektroda negatif anoda. Berikut di bawah ini adalah gambar dari deret volta yang adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial sel yaitu dari potensial sel kecil ke potensial sel besar. Nah, alasan kenapa kita bisa mendapatkan listrik dari rangkaian buah ini adalah karena dalam buah itu ada elektrolit juga. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, elektrolit adalah suatu mineral atau larutan yang dapat menghasilkan banyak ion karena terurai secara sempurna. Jadi apabila buah atau sayur yang kita gunakan itu memiliki tingkat keasaman yang tinggi, maka semakin banyak ion yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula, semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Nah, alasan mengapa buah mempunyai elektrolit adalah karena adanya protoplasma, di mana sebagian besar terdiri dari air, protein, enzim, zat lemak, karbohidrat, dan garam anorganik atau elektrolit. Oke, kita masuk ke alat dan bahannya. Untuk elektroda yang digunakan adalah paku besi dengan koin 1000 yang baru. Lalu untuk alat lainnya itu ada cutter untuk membuat lubang agar koin bisa masuk. Lalu ada jepit buaya, tentu saja beserta kabelnya. Ada lampu LED dan ada juga multitester untuk mengukur volt dan hambatannya. Lalu untuk bahannya ada jeruk nipis dan juga kentang. Untuk langkah pengerjaannya gimana? Untuk langkah pengerjaannya, kita mengambil salah satu buah atau salah satu sayur yang kita pilih. Untuk pada video ini saya ambil jeruk nipis dahulu untuk digunakan sebagai percobaan. Lalu kita menusukkan paku dan membuat bolongan pada jeruk nipis dengan cutter untuk koin. Jadi pada jeruk nipis itu ada paku dan ada koin. Tidak bisa paku dengan paku dan tidak bisa koin dengan koin. Karena kita perlu elektroda. Lalu setelah itu, setelah di semua jeruk nipis sudah dipasangkan, paku dan koinnya, baru kita hubungkan dengan jepit buaya. Hingga pada akhirnya jepit buaya itu kita hubungkan dengan lampu LED untuk melihat apakah nyala atau tidak.
Oke, bisa dilihat pada percobaan jeruk nipis, lampu menyala dengan cukup terang. Berikutnya, saya ukur volt dan hambatan lampu dengan menggunakan multitester. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, seperti inilah cara kita mencari ampere jika diketahui volt dan juga hambatannya. Seperti yang bisa dilihat pada percobaan kentang, lampu LED juga menyala. Lalu saya lanjutkan dengan menghitung volt, hambatan, dan ampere dengan menggunakan multitester. Bisa dilihat di atas adalah reaksi redoks yang terjadi pada percobaan ini. Bisa dilihat pula bahwa energi potensial sel yang dihasilkan oleh elektroda ini adalah 0,16 volt. Oke, mari kita bahas data-data yang sudah kita dapatkan. Dari data yang kita dapatkan, ini mengartikan bahwa kentang dan jeruk nipis menghasilkan volt yang sama, yaitu 5,5 volt. Akan tetapi, kuat arus mereka berbeda, di mana kentang menghasilkan 0,24 ampere, sedangkan untuk jeruk nipis menghasilkan 0,275 ampere. Lalu ini artinya ion yang dikeluarkan oleh kentang dan jeruk nipis itu sama, hampir sama mungkin, karena tidak mungkin juga kayak persis sama. Artinya juga ionnya terurai secara sempurna. Ini juga bisa diartikan berarti protoplasma yang ada pada kentang dan jeruk nipis ini menghasilkan elektrolit yang cukup sehingga terhasilkan pula asam yang cukup kuat untuk menyalakan lampu LED. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy daftar pustakanya.